sekalian. Good morning everyone. Pagi ini kita sama-sama bersyukur untuk kesempatan boleh mengikuti 2 hari retret ini. Dan kesempatan hari ini kita juga bersyukur untuk satu buku yang sudah diterjemahkan oleh literatur perkantas nasional, Litanas ya, dari Sulu Cendekia. Dan satu hal yang kita syukuri lagi adalah pengarangnya hadir bersama kita pada hari ini. So it's our privilege to have Susan with us as the author of the book. And kita akan masuk dalam launching buku. Karena itu saya persilahkan kepada Bapak Yoel dari Sulu Cendekia untuk boleh memimpin launching buku ini. Ya saudara, ini buku pertama tahun lalu Pak Alex bisa menerjemahkan kepada Ibu Susan dan suaminya. Ini dalam rangka 500 tahun reformasi. Ini buku yang dikarang oleh Dietrich Bonhoeffer, Hidup Bersama ya. Dan sekarang ini buku keempat yang kita stempel dengan tulisan yang sama, 500 years reformasi. Kami yakin bahwa reformasi besar dimulai dari reformasi kecil. Artinya dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Sehingga merawat kehidupan yang besar itu dimulai dengan merawat kehidupan yang kecil. Dan itu berarti diri kita sendiri. Sehingga dengan bangga ya, Literatur Perkantas boleh menerbitkan buku ini. Terima kasih buat Bang Thaddeus, Bang Alex yang boleh memberikan rekomendasi agar kita menerbitkan buku ini. Saya minta Ibu Susan untuk maju ke depan. Saya akan bagikan bukunya dan nanti Ibu Susan akan membagi kepada Vika. Susan, thanks yours. Bu, oke. Sebelum Ibu Susan berikan kepada Mbak Vika, Ibu Susan bisa your statement about Indonesia. You want to say something? Yeah. 1 minute. Thank you so much. Terima kasih banyak. This is a great honor to see this. I'm delighted. Saya sangat bersyukur melihat buku ini. Saya sangat bersuka cita. And what a beautiful cover, and I know it was a challenge to translate this, so I'm very grateful. Saya senang sekali, covernya menarik dan juga pasti adalah tantangan yang besar untuk menerjemahkan isi buku ini. And to be part of a series with Dietrich Bonhoeffer. Dan menjadi satu seri di dalam publikasi kita bersama dengan bukunya Dietrich Bonhoeffer. What an honor, and to be with all of you. Dan juga sukacita besar bersama saudara sekalian. So thank you so much. I think this is the second, or maybe it's the first translation. They're also doing one in Japanese. Ya, dan untuk buku ini adalah mungkin terjemahan kedua, sudah terbit dalam bahasa Jepang. So thank you. I hope God's grace somehow moves through this writing and blesses you. Kiranya anugerah Allah bekerja melalui tulisan ini bagi saudara. Oke. Foto dulu. Thank you very much. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian sesi kita pada hari ini, mari kita menaikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita boleh berkumpul bersama, belajar menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita nyanyikan pujian Worthy of Worship. Worthy of all the glad songs we can sing.
gerakan, kami boleh menikmati penyembahan, sukacita ketika kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kami dan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon berkati seluruh rangkaian acara hari ini untuk boleh memuliakan nama-Mu dan kami juga semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Satu sukacita yang besar untuk boleh bersama dengan saudara semua hari ini. Dan satu kehormatan juga boleh memperkenalkan Ibu Susan. It's my great honor to introduce you. So, lengkapnya sih saudara bisa lihat di belakang buku ya. You can just read there. Tetapi yang menarik buat saya adalah ketika saya membaca kata pengantar dalam buku ini. Dan itu ditulis oleh seorang yang luar biasa juga, Bapak Eugene Peterson. Dan kalimat pertamanya Eugene Peterson dalam prakatanya luar biasa ya. Susan Phillips telah bertahun-tahun menjadi penulis pilihan saya dalam hal bimbingan rohani dan pendewasaan hidup yang kokoh. Dan karya sebelumnya, Candlelight Illuminating the Art of Spiritual Direction, adalah buku yang paling sering saya sarankan kepada orang lain. Dan karena itu saya pikir kita harusnya sangat bersyukur bahwa seorang yang juga direkomendasi juga oleh seorang besar yang lainnya hadir di tengah-tengah kita dan juga akan memimpin dalam kedua hari retret ini ya. Karena itu saya dengan sukacita syukur kepada Tuhan mengundang Ibu Susan boleh menyampaikan seminar buat kita. It's my great honor and we all welcome you, please. Kita It's wonderful to be with you. I have 3 microphones to choose from. Ada 3 mic di sini, sangat bersyukur bersama dengan saudara. So I didn't understand all of that, but I did hear the name Eugene Peterson. And I assume you're familiar with Eugene Peterson? Saya tadi saya tidak mengerti apa yang Alex katakan, tapi saya dengar ada nama Eugene Peterson dan pasti mungkin saudara juga familiar dengan Eugene Peterson. And I'm sure he would send you his warm greetings if he knew I were here. Dan tentunya kalau Pak Eugene tahu Ibu Susan di sini, pasti dia akan menyampaikan salam hangat sekali buat kita. And I bring to you warm greetings from New College, Berkeley. Saya menyampaikan salam dari tempat saya, dari New College Berkeley, which is the school that I direct and where Eugene and other people have taught over the years. Dan itu adalah sekolah di mana saya saat ini terlibat di dalamnya dan juga Pak Eugene sempat mengajar di waktu yang lalu. And this is the 40th anniversary year of New College Berkeley. 40th? Oh ya, 40 tahun ya, ini ulang tahun ke-40 tahun dari universitas kami. And our aim as a school has been to help Christian laity turn their eyes upon Jesus. Dan tujuan utama sekolah kami seperti lagu yang kita nyanyikan, supaya orang memandang kepada Yesus. And to do that in daily life lived not necessarily as members of the clergy, but just ordinary working people, church members. Dan itu dilakukan di dalam seluruh bagian kehidupan sebagai anggota dalam gereja. And that's a challenge for all of us, I think, to turn our eyes upon Jesus during the course of our everyday lives. Dan saya pikir ini adalah satu tantangan bagi kita untuk terus-menerus memandang kepada Yesus di dalam pergumulan hidup sehari-hari kita. And this book that you all have, so kindly translated and published here, dan buku yang saudara miliki, yang sudah diterjemahkan ini, comes from my 40 years of working with people trying to follow Jesus in everyday life. Ini adalah hasil dari 40 tahun saya bersama-sama menolong orang-orang yang mau rindu berjalan bersama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. And it's my understanding that all of you are my brothers and sisters in faith, but also in that kind of ministry. Dan saya yakin bahwa ini adalah satu bagian dengan saudara-saudara seiman saya, tapi juga saudara-saudara dalam perjalanan yang sama.
And the editor of this book was telling me that this word merawat it's a complicated concept. Dan tadi Pak Yoel menjelaskan tentang kata merawat ya, dalam bahasa kita itu juga termasuk kata yang kompleks. And it's a complicated concept in English too. Dan bahkan dalam bahasa Inggris kata cultivate itu satu istilah yang complicated. And within contemporary Protestant Christianity, the attention to cultivating our lives of faith is fairly recent. Jadi di dalam khususnya orang-orang Protestan, merawat ini atau merawat kehidupan ini justru tema-tema yang baru belakangan muncul. It's a focus that I think the church has had to retrieve again and again and again. The focus that the church has had to turn to time and time again. Dan menurut saya ini adalah satu tema yang harusnya gereja terus-menerus kembali memfokuskan diri kepadanya. So the book says 500 on it, 500th anniversary of Luther hammering his theses to that wall. Dan buku ini dimasukkan dalam seri 500 tahun reformasi di mana Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja itu. And in 1517, Martin Luther, John Calvin, and also people like Ignatius of Loyola. Dan tahun 1517 orang-orang seperti Calvin, Martin Luther, Ignatius dari Loyola were all attempting to reform the church. Mereka semua berupaya untuk mereformasi gereja. There was the feeling that people's lives of faith were stagnating. Ada satu perasaan di mana iman orang, hidup orang itu kayak stagnan. And the church itself had become very institutionalized, hierarchical, focused on doctrine and administration. Di mana gereja pun semakin berjenjang, terjadi jenjang hierarki begitu rupa, terlalu fokus kepada doktrin dan hal-hal yang lain, administrasi gereja. And so 500 years ago there was an attempt to create reform. Sehingga 500 tahun yang lalu ada upaya melakukan reformasi. There are church historians who say that every 500 years the Christian church has gone through a major reform. Dan ada banyak ahli sejarah gereja yang mengatakan sebenarnya itu seperti siklus 500 tahunan terjadi satu reformasi besar di dalam gereja. So around 500 there was a separation of the southern and the northern. 500 tahun sebelumnya, tahun 1054-an terjadi pembagian besar antara gereja timur dan barat. And then in the year 1000 there was a separation of the Eastern Orthodox and the Roman Catholic. Jadi itu pada tahun itu Eastern, gereja timur dan gereja barat. Sebelumnya utara sama selatan di tahun 500. And then 500 years ago there was the Protestant Reformation. Dan 500 tahun yang lalu ada reformasi Protestan. And here we are today. Dan di sini kita sekarang another reformation. And people in my country are saying we are in a crisis. Dan orang-orang di banyak negara, termasuk negara saya, orang Kristen yang mengatakan kita dalam sebuah krisis. Increasingly in the United States, people who identify as evangelical Christians are not part of church communities. Dan bahkan di Amerika, orang-orang yang mengatakan mereka evangelical atau Injili Protestan, mereka bahkan tidak jadi bagian dari gereja. I'm a sociologist, so I read social science. Saya dasarnya adalah seorang sosiologis, sehingga saya membaca banyak ilmu sosial. And the social scientists are concerned that within the Christian church in the United States, dan banyak sosiolog yang concern dengan apa yang menjadi gereja di Amerika saat ini, we are not really transmitting the faith very effectively generation to generation. Kita bahkan tidak mentransferkan iman itu dari generasi ke generasi dengan baik. And because people are
watching church on screens rather than participating in real communities. Dan karena orang-orang mulai bisa nonton ibadah gereja di televisi dan tidak mau berpartisipasi di dalam komunitas yang real, the formation that happens when people are actually together, actually getting to know each other, that isn't happening. sehingga ketika bahkan mereka waktu berkumpul pun interaksi yang seharusnya terjadi bahkan tidak terjadi. So if our spiritual lives, like so much of our lives, are mediated by screens, Dan bayangkan kalau hidup kita sehari-hari, termasuk hidup spiritual kita, dimediasi atau diantarai oleh layar, we can masquerade as how we think we'd like to be seen. jadi kita bisa seolah-olah memikirkan bagaimana kita maunya dilihat, jadi jaga penampilannya begitu. And we aren't forced to open our hearts to people who challenge us and are different from us. Dan bahkan kita tidak membuka hati kita untuk ditantang oleh orang-orang yang mau mengubah kita. So even in the United States, the secular press, like the New York Times and the New Yorker, dan bahkan di Amerika koran-koran yang sekuler seperti New York Times atau New Yorker are running articles by Christians about this crisis in the United States. Mereka sampai punya bagian dalam materi mereka yang ditulis oleh orang Kristen yang menyoroti masalah ini. And maybe that is a very good thing. Dan mungkin itu memang satu tema yang baik. It gives us as a church the opportunity to focus in on what are the essentials of our faith. Dan itu menjadi satu kesempatan bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk berpikir apa sebenarnya inti daripada iman kita. 10 days ago on the east coast of the United States, I spoke at a conference about the Reformation. Kira-kira 10 hari yang lalu di sebuah conference di pantai timur Amerika, saya bicara dalam sebuah conference tentang reformasi. And those of us who were invited to speak had different sorts of expertise. Dan ada beberapa pembicara, Ibu Susan salah satunya, dan beberapa pembicara lain dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda. I felt a little non-expert because the others were historians. Dan saya merasa kurang expert karena yang lain itu adalah rata-rata adalah ahli sejarah, karena ini pertemuan tentang 500 tahun reformasi. But one was a prominent scholar of Luther. Satu seorang teolog Lutheran atau scholar Lutheran. One was a scholar of New Monasticism. Yang satu adalah New Monasticism, itu New Monasticism. I don't know how to translate it. I don't know if you're seeing that here, but in the United States, lay people are choosing to live in a somewhat monastic way. Jadi sekarang ini di Amerika, makanya disebut New Monasticism, ada orang-orang awam yang suka hidup membiara. Jadi hidup menarik diri dari itu. Jadi ini adalah salah satu scholar dari New Monasticism. Monastery itu kan biara, ya. So they live together, they live simply, they have a rule of life. Jadi mereka terikat dalam satu komunitas di mana mereka hidup bersama, mereka hidup sederhana, mereka punya aturan-aturan mereka sendiri. Another scholar was one of the foremost Roman Catholic scholars on Franciscan spirituality. Salah satunya adalah orang Katolik, scholar Katolik yang fokusnya adalah kepada Franciscan theology. Another person is a journalist who's written a book called The Benedict Option, which is very popular right now in the United States. Dan satunya adalah itu ya, yang nulis buku Benedict Option, itu sangat populer saat ini di Amerika. And what we were all assigned to do was to look at what spirituality was alive in medieval times before the Reformation. Dan tugas kami semua pembicara ini adalah untuk melihat bagaimana kehidupan spiritual sebelum reformasi. And ask the question whether there were things in that spirituality that might help us now.
dan memikirkan apakah mungkin ada hal-hal yang sudah ada dalam spiritualitas waktu itu yang akan berguna untuk spiritualitas kita sekarang. A number of us spoke about medieval communities that are like these new semi-monastic communities. Dan beberapa dari kami waktu meneliti melihat bicara tentang kehidupan komunitas seperti yang new monasticism tadi. And a feature of those communities, both in the Middle Ages and today, dan hal yang menarik jadi ciri dari gerakan itu baik masa medieval time, abad pertengahan maupun saat ini, is that they hold a commitment to spiritual disciplines. Yang menarik adalah mereka sangat memegang disiplin rohani sebagai satu hal yang kokoh. Commitment. So let me commitment. Yeah, I say it to them, commitment. So let me ask you: is in your life, in your church life, in your community, is there an interest in spiritual disciplines? Bolehkah saya tanya kepada saudara, apakah dalam hidup bergereja saudara ada perhatian atau keinginan untuk berdisiplin dalam hal-hal rohani, disiplin rohani? I can't tell. You want them to answer? Yeah. Please, kalau ada yang mau jawab nanti bahasa Indonesia boleh saya terjemahin. I can translate. In bahasa it's okay. Ada. Okay. In Christian Union where we last month, he said there is still, because the student asked him to talk about spiritual discipline. Menarik ya. But in the mainline church, my mindset is not like that. And how are the mainline churches doing here? They're doing okay. In the United States, they're in steep decline. I think it's the same. Tapi di gereja-gereja yang kita anggap mainly itu juga melakukan reformasi. Jadi artinya sudah mulai ada kerinduan untuk pemuridan dan segala macam. Kemarin saya membeli buku, kawan-kawan Katolik sudah mulai main di pemuridan. Reformation is going on also. Yeah, but maybe it's different because he said like the mainland church is now thinking about discipleship, and even the Catholic, he just bought the book from Catholic perspective about discipleship. I think discipleship is key, and in the churches where I grew up, there wasn't much focus on that. Saya pikir pemuridan itu adalah kuncinya. Di gereja di mana Ibu Susan besar di sana, mereka juga tidak terlalu menekankan tentang pemuridan. And yet I think people's longing, their heart's desire, is to follow Jesus and to grow as Christians. Dan saya melihat hatinya orang itu sangat ingin untuk mengikuti Yesus dan bertumbuh di dalamnya. So for Martin Luther, he became too focused on practices he felt he needed to engage in order to clean his soul and gain salvation. Kalau saudara ingat Martin Luther, dia sangat fokus kepada hal-hal yang harus dilakukan atau latihan-latihan praktis untuk membersihkan jiwanya yang waktu itu dia rasa sangat kotor. So he would confess to his spiritual director more than once a week, and one time 6 hours at a time. Dan waktu itu dia kepada mentor rohaninya, dia ngaku dosa itu bukan seminggu sekali, bahkan lebih sering lagi, bahkan pernah sampai 6 jam. So that is a problem, that where the practice eclipsed and snuffed out the experience of relationship with God. Jadi kalau saudara lihat, sebenarnya dengan praktis itu atau apa yang dilakukan itu membangun sebuah relasi dengan Tuhan, mengeluarkan apa yang menjadi bagian dalam diri. And I don't think we see very much of that kind of problem today. I don't see it.
Saya pikir kita tidak menemukan banyak problem tentang hal itu saat ini. I wonder about it when I travel in Buddhist countries and I see very scrupulous, careful practices, having to walk in a certain way and do certain motions. Dan waktu saya pergi ke negara yang mayoritas Buddha, saya melihat bagaimana orang-orang itu kayak melakukan satu tindakan atau latihan yang misalnya berjalan dengan salah satu gerakan dan seterusnya. But at least in the United States, among Christians, I don't see people so engrossed in practices that they become idols. Sorry. So that their practices become idols, you know, they focus on it rather than God. Dan yang menarik waktu saya lihat di Amerika, bahkan kalau orang masuk dalam disiplin rohani melakukan hal-hal itu jadi berhalanya dia. Jadi dia fokus banget sama itunya begitu. Jadi nggak ke Tuhannya. So that's always a danger in spiritual disciplines, is that the discipline can become your focus. Jadi ada bahaya di dalam disiplin rohani karena akhirnya nanti kayak disiplin rohani itulah yang jadi fokusnya, bukan Tuhan. But what I think we've seen in the United States is an absence of spiritual disciplines in everyday life. Tapi yang menyedihkan waktu lihat di Amerika, justru disiplin rohani itu yang nggak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Maybe the danger that Bonhoeffer wrote of cheap grace. Dan bahkan anugerah yang murahan. So Martin Luther, he needed help getting to a place of receiving God's grace and trusting it. Dan kalau saudara ingat Martin Luther, dia membutuhkan bantuan untuk bisa mendapatkan atau menerima anugerah Allah itu. Ultimately, that came to him through prayerful engagement with Scripture. Dan sebenarnya dia dapatkan itu melalui satu doa yang begitu melekat kepada firman. But many of us, what we need help with is becoming more disciplined, more committed in our faith in our daily life. Tapi mungkin banyak dari kita yang membutuhkan lebih komitmen lagi kepada iman kita di dalam kehidupan keseharian kita. And so, The Cultivated Life, this book, was an attempt to offer people practices from Scripture and the Christian tradition that have, for a very long time, helped people turn their eyes upon Jesus. Jadi sebenarnya buku Merawat Kehidupan ini yang saudara miliki adalah satu upaya saya untuk menggali apa yang menjadi spiritual discipline maupun praktis dalam tradisi Kristen yang sudah menolong orang begitu banyak untuk menolong kita saat ini. So is the concept spiritual discipline something familiar to you? Apakah konsep disiplin rohani familiar? Yes. And I imagine you all have particular disciplines that you practice. Dan saya yakin saudara pasti punya beberapa spiritual disiplin yang saudara lakukan setiap hari. My husband Steve and I, years ago when we were in college, were part of an InterVarsity fellowship group. Tahun lalu saya dan suami saya waktu di kampus kami bagian dari pelayanan perkantas di sana. And our campus minister through InterVarsity was Becky Manley Pippert. Dan yang itu Becky Manley Pippert ya. Back then she was just Becky Manley. Waktu itu belum menikah, jadi belum ada Pippertnya ya. But I'm sure with your ministries and the ministry of IFES here, that one of the things the students are introduced to is daily quiet time. Jadi aku benerin tadi, maksudnya dia bertahun-tahun lalu waktu dia dengan suaminya di kampus, mereka terlibat di pelayanan perkantas bersama Becky Pippert, Manley, dan dia dikatakan pasti dalam pelayanan perkantas seperti yang kita lakukan, yang kita tawarkan atau kita ajarkan ke mahasiswa atau siswa kita adalah disiplin-disiplin rohani tertentu, khususnya saat teduh. And that idea of a daily quiet time is a great gift. And many of the people we knew in college
have maintained it now, that practice, for 40 years. Dan saya pikir itu adalah satu disiplin rohani yang sangat baik. Dan banyak teman-teman kami yang dulu dilayani waktu di kampus sudah lebih 40 tahun sampai hari ini masih komitmen melakukannya. And it's a practice that a lot of other Christians who haven't been formed through college ministry like you're involved with don't have. Dan itu banyak orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan mahasiswa seperti saudara tidak mengalami itu atau tidak punya disiplin rohani seperti itu. And I like the word quiet. Saya senang kalimatnya teduh. Because so often we think of our time with God as our own speaking to God. Karena seringkali kita berpikir waktu dengan Tuhan adalah waktu kita bicara kepada Dia. But as one person said to me, a person who wasn't a Christian, tapi ketika satu orang yang non-Kristen bicara sama saya, she said she'd been in a chapel in a hospital and people were speaking their prayers. Dan wanita itu dia bilang, saya ikut dalam satu chapel di sebuah rumah sakit dan semua orang bicara waktu itu. She asked me, what were those people doing? Dia tanya, apa sih yang dilakukan orang-orang itu? I said they were praying to God. Lalu dia bilang, oh mereka semua doa kepada Tuhan. And she said, so they believed they were speaking to the God of the universe and they were doing the talking? Jadi apakah itu berarti mereka percaya mereka sedang bicara sama pencipta alam semesta dan dengan cara mereka yang terus ngomong? So quiet time. Jadi menarik saudara ya, waktu teduh. A time to be still and know that God is God. Tapi ini juga menjadi waktu di mana kita diam dan mengetahui bahwa Dialah Allah. A time to silence our own inner conversation. Waktu untuk meneduhkan percakapan di dalam hati kita yang begitu banyak. To put away our devices. Mengenyahkan sebentar HP kita. And to listen. Dan hanya mendengar. Listening, I think, is a core spiritual discipline. Saya pikir inti daripada disiplin rohani adalah mendengar. And we live in a culture of speech, of posting, tweeting. Kita hidup di dalam masa di mana orang posting, ngomong, tweet. We don't live in a culture of listening. Kita tidak hidup saat ini dalam sebuah budaya yang mendengar. So at the university, people can study speaking. Sehingga di universitas orang bisa belajar untuk bagaimana berbicara. There are classes in rhetoric and sometimes in public speaking. Ada kelas-kelas retorika, ada kelas public speaking. And at the seminary, you can take classes in preaching. Yes. Bahkan di sekolah teologi pun ada kelas untuk berkhotbah. But you can't take classes in listening. Tapi nggak ada kelas mendengar ya. Semuanya bicara. I teach a class at Regent College every other year called Contemplative Listening. Saya mimpin kuliah di Regent beberapa waktu. Judulnya adalah Contemplative Listening. Jadi mendengar secara kontemplatif. And it's about prayer, it's about spiritual friendship, and it's about spiritual direction. Jadi itu tentang doa, persahabatan rohani, dan juga perjalanan atau arah kehidupan rohani. And in that class, the first paper the students write, dan di kelas itu, paper pertama yang ditulis seorang mahasiswa is about a time they remember being listened to. Adalah tugasnya waktu terakhir kapan mereka mendengar. Didengar. They've been listened to, ya. Mereka didengar. Some students have a hard time remembering when they were listened to. Dan ada mahasiswa yang sulit ingat kapan terakhir kali dia didengar.
But eventually, everyone is able to tell that story. Tapi akhirnya mereka bisa tuliskan cerita itu. Sometimes it's a time they were listened to by someone who was a regular part of their life, like a grandparent. Kadang-kadang itu adalah orang-orang yang dia ketemu setiap hari secara reguler, contohnya dengan kakek neneknya. Or by a friend. Atau teman. Sometimes it's that they were listened to by someone they didn't see very often. Tapi ada juga yang didengarkan oleh orang yang bahkan mereka jarang ketemu secara rutin. So maybe a child going through difficult family circumstances was at a summer camp and the counselor listened to him. Jadi misalnya ada seorang anak yang ikut dalam anak bermasalah yang ikut dalam sebuah camp remaja dan kemudian di sana dia didengarkan oleh mentornya, konselornya. Or someone as a young woman was at university far away from family and a campus minister listened to her. Atau misalnya mahasiswa yang kuliah jauh dari orang tua dan akhirnya ada stafnya yang mendengarkan dia jauh di situ. It doesn't necessarily have to have been a long, ongoing relationship. Jadi seringkali tidak selamanya adalah sebuah relasi yang berjalan terus-menerus atau yang sudah berlangsung lama. Just that experience of really being heard made a difference. Tapi hanya pengalaman didengarkan itu telah membawa banyak hal yang berubah. And people carry those stories in their hearts over decades. Dan orang membawa cerita seperti itu di hati mereka bertahun-tahun, berpuluh tahun. They're stories they don't ever tell anyone. Cerita yang bahkan mereka mungkin tidak pernah cerita sama orang yang lain. And that's true of so much of our spiritual life that really matters to us. We don't tell the stories. Dan itu yang biasa jadi pergumulan karena kita nggak ceritakan cerita itu. At least in the United States, we don't have spaces for telling our stories about our relationship with God. Dan khususnya di Amerika, kami tidak punya waktu untuk bisa menceritakan kehidupan rohani kami, khususnya relasi kami dengan Allah, untuk didengarkan. So I want you to just think for a moment. Saya minta saudara coba pikirkan sejenak about a time you felt listened to. Waktu di mana saudara merasa didengarkan in a way that felt like God's grace was coming to you. Di mana dalam waktu itu saudara merasakan seolah-olah anugerah Allah itu diberikan kepadamu. I hope you all were able to remember a time. Saya harap semua saudara bisa mengingat waktu yang seperti itu ya. And that experience has some of the quality of what spiritual disciplines carry and what Sabbath itself carries. Dan hal itu sebenarnya apa yang menjadi hal yang dibawa di dalam spiritual disiplin dan juga kalau kita bicara tentang Sabat. It's a time when we put aside our self-presentation. Itu adalah waktu di mana kita mengesampingkan kita mempresentasikan diri kita, where we are open and vulnerable with our real self. Di mana kita terbuka dan begitu rapuh dengan diri kita yang sesungguhnya. Before the God we trust listens to us. Di hadapan Allah yang kita yakin Dia mendengarkan kita. And also speaks to us. Dan juga Allah yang bicara kepada kita. So Genesis begins with contrasts. Kitab Kejadian dimulai dengan kontras. Day and night. Siang dan malam. Land and sea. Daratan dan lautan. Man and woman. Laki perempuan. And we see with God work days and a day of rest.
Demikian juga hari di mana Allah bekerja dan Allah beristirahat. Now there are many places where the discipline of Sabbath keeping is considered radical and maybe a bit old-fashioned. Ada banyak bagian di dalam firman Tuhan di mana Sabbath keeping itu, menjaga hari Sabat itu kelihatan sangat radikal dan kelihatannya sudah usang, perintah yang tua, yang lama. How many of you observe Sabbath? Berapa banyak dari saudara yang pernah pelajari Sabat itu secara khusus? They all practice. Practice Sabbath. So I saw a few hands. Ada beberapa tangan ya yang terangkat. So that's wonderful. So there's a lot for us to explore together today. Jadi luar biasa ya, tapi banyak hal yang bisa kita gali dari situ. So there have been theological debates throughout the centuries about Sabbath keeping. Ada perdebatan teologis tentang memelihara Sabat sepanjang abad yang sudah berlalu di dalam kekristenan. And we are not going to enter into those debates. Kita nggak akan masuk debat-debat itu. What I usually say to people is, Apa yang biasa saya katakan sama orang-orang? keeping the Sabbath holy is one of the 10 commandments. Menjaga atau ingat menguduskan hari Sabat itu bagian dari 10 perintah Allah. And it's the only one that we consider a suggestion. Dan seringkali itu satu-satunya dari 10 perintah yang kita pikir adalah sebuah saran, suggestion ya, bukan perintah. All the others we consider commandments. Semua perintah yang lain kita bilangnya itu, kita pikirkan itu sebagai perintah. So I think any culture that finds itself considering one of the 10 commandments a suggestion needs to ask, what is it about my culture that makes this so? Sebenarnya kalau kita melihat dalam kultur kita, dari 10 perintah itu ada yang dijadikan sebagai sebuah saran, kita anggap hanya saran, kita perlu memikirkan bagaimana hal itu tentang budaya kita. So let's think about that together. Coba kita pikir sama-sama ya. In our striving, achieving, constantly working culture, Di dalam kehidupan budaya kita yang selalu berjuang, bekerja, meraih, what could be more radical than a day of rest? apa yang sangat radikal, yang begitu radikal selain daripada istirahat, satu hari istirahat. And a day of rest truly for the sake of being still and knowing God is God. Dan satu hari istirahat di mana di dalamnya bisa berdiam dan menikmati Allah sebagai Allah. Aristotle and other Greek and Roman philosophers said Sabbath could be useful because it would make you a better worker the rest of the week. Di dalam filsafat Yunani, Aristotle ataupun filsuf Yunani maupun Romawi, mereka mengatakan bahwa Sabat itu berguna karena dengan demikian kamu bisa bekerja lebih baik. So we say that's an instrumental view of Sabbath. Tapi itu adalah cara melihat yang dikatakan instrumental view, melihatnya hanya sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. It's for the sake of something else. Jadi itu ya, instrumentalnya itu for the sake of others, hanya demi untuk sesuatu mencapai hal yang lain. Whereas Sabbath is simply because it's commanded by God. Tapi secara sederhana kenapa kita melakukan Sabat atau memelihara Sabat? Karena diperintahkan Allah. In the Hebrew, Shabbat Di dalam bahasa Ibrani, Sabat means stop, artinya berhenti. pause, Berhenti juga. take a break. We have no words for stop. Ya, ambil waktu istirahat. Interesting.
So maybe you are more of a going culture than even my United States culture. Melihat kurangnya perbendaharaan kata kita tentang hal itu, mungkin kita kultur yang maju terus gitu ya, nggak ada kata istirahat, take a break dibanding Amerika. So it might be even more radical. Jadi kayaknya makin radikal buat kita untuk stop. I've spoken about Sabbath keeping all over the world. Saya sudah bicara tentang memelihara Sabat ini di seluruh dunia, di berbagai tempat. And I spoke, about a year and a half ago, I spoke to pastors in Hong Kong in a bank. Waktu itu saya diminta bicara 1,5 tahun yang lalu di Hong Kong, dan mereka pertemuannya di sebuah gedung bank. And they told me they knew that Sabbath keeping was biblical, but that it was impossible. Mereka percaya itu memang Alkitabiah, Bu, tapi kayaknya mustahil kami lakukan. They said they would tell their people, the parishioners, about Sabbath keeping, but that they could not possibly keep Sabbath. Mereka katakan kami ngajarin itu kepada jemaat, tapi kami sendiri nggak bisa untuk melakukan. They laughed. They thought it was ridiculous to even suggest it. Jadi mereka pikir itu nggak mungkin lah dilakukan, bahkan untuk disarankan pun kayaknya enggak. But a few years before that, my husband and I were in Cairo during the Arab Spring. Dan waktu beberapa tahun yang lalu saya dan suami saya ada di Kairo di Mesir ketika lagi Arab Spring itu ya. And I was speaking at a Protestant seminary there. Saya bicara di satu STT, Sekolah Teologi Protestan. And when I spoke just with the faculty, the professors, Waktu saya bicara dengan para profesornya, what they most wanted to hear about was Sabbath keeping. yang paling mereka ingin dengar adalah memelihara Sabat. Because they were in a very dangerous environment as Christians. Karena waktu itu mereka dalam satu situasi yang sangat bahaya sebagai orang Kristen. And they knew they had to put on the armor of God. Sehingga mereka tahu mereka harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Find ways of staying firm in their faith, even though they might be persecuted for it. Mereka berpikir bagaimana cara untuk bertahan, tetap teguh di tengah kemungkinan mereka akan mengalami aniaya. And Sabbath is part of that. Dan Sabat adalah bagian dari itu. Abraham Heschel, who was a rabbi in the United States, but during World War II, during the Holocaust. Jadi ada seorang rabi bernama Heschel tadi, ketika masa Holocaust di Jerman waktu itu. And then he was a friend of Martin Luther King Jr.'s during the Civil Rights Movement in the United States. Dia teman dari Martin Luther King Jr. ketika perjuangan hak sipil di Amerika. He wrote a beautiful little book called The Sabbath. Dia menulis buku kecil tentang Sabat. And in that book, he said, for the Jews, dan di dalam buku itu dia mengatakan untuk orang Yahudi, the Sabbath is a cathedral in time. Sabat itu adalah katedral di dalam sebuah waktu, di dalam waktu. That neither the Romans nor the Nazis were able to destroy. Di mana baik orang Roma maupun orang Nazi tidak akan mampu menghancurkan. It was part of the Jews' armor of God, so to speak. Itu bagian dari perlengkapan senjata mereka, demikian dia sampaikan. And they're very moving stories from the extermination camps in Germany and Poland. Dan ada cerita-cerita yang menarik dari camp-camp di Polandia maupun di Jerman, Nazi. About Jews observing Sabbath, even in that environment. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan Sabat bahkan di dalam sebuah situasi yang tidak mudah itu. Elie Wiesel tells a story about Jewish men forced to dig a grave outside the walls of a concentration camp.
Dan ada orang tadi namanya saya nggak tahu ingat tadi. What's the name? Eli Wiesel. Nah, Eli itu dia cerita tentang satu orang yang disuruh untuk menggali sebuah kuburan. So these men were emaciated, stripped of all they had, and they were, with German soldiers holding guns on them, digging a large grave. Jadi orang ini dipaksa begitu rupa dengan ditodongkan senapan untuk menggali kuburan. And they knew that the bodies of people in the camp were going to be put in that grave. Dan dia tahu bahwa tubuh orang-orang yang ada di kamp konsentrasi itu akan dimasukkan ke dalam kubur itu. And then most of them would be shot and put in the grave. Dan banyak dari mereka yang akan ditembak dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur itu. And so the men, as they dug the grave, began a theological conversation. Jadi orang yang menggali makam itu mulai melakukan percakapan teologis. Does God really exist? Betulkah Allah hadir? Ada Allah? If God exists, does God care? Kalaupun dia ada, apakah dia peduli? And they all voted no. Dan akhirnya mereka semua mengatakan tidak. But it was a Friday evening. Tapi hari itu hari Jumat malam. And the sun was lowering in the sky. Matahari mulai terbenam. It was the beginning of the Jewish Sabbath. Jadi itu mulainya hari Sabat Yahudi ketika matahari terbenam hari Jumat malam. And as the sun came to the horizon, dan ketika matahari sudah sampai kepada titik mau tenggelam, they started their Sabbath prayers. Mereka mulai doa Sabat mereka. And you know they daven when they pray. They bow to God. Dan kalau saudara tahu ya, orang Yahudi kalau doa itu dia membungkuk, menunduk kepada Allah. So Sabbath was a cathedral in time for them. Jadi Sabat itu seperti katedral di dalam waktu bagi mereka. And Jews during the Holocaust in Europe were identified as Jews even if they were very secular and not religious. Jadi di Eropa ketika itu orang Yahudi, walaupun mereka dianggap sangat ada orang-orang yang sangat sekuler, tapi mereka tetap dianggap Yahudi. And that was a great devastation. Itu hal yang It was a Holocaust. Ya, itu hal yang mengerikan. Yes. But for some of them it was a spiritual awakening. Tapi bagi beberapa dari mereka itu justru saat kebangunan rohani. Emmanuel Levinas is a famous philosopher who only with the Holocaust embraced his faith. Di Immanuel Levinas itu adalah salah satu filosofer yang justru di masa-masa seperti itu dia mendapatkan imannya. And some of them returned to Sabbath practice. Dan beberapa dari mereka kembali kepada melakukan Sabat. What is harder sometimes Apa yang seringkali lebih sulit is to maintain our spiritual disciplines in times of affluence. Mempertahankan spiritual disiplin kita di dalam waktu yang sulit gitu. Lawannya sulit ya, yang nyaman. Oke. When we're comfortable, Ketika nyaman itu sulit sebenarnya mempertahankan disiplin rohani. when we have so many choices and so many distractions. Ketika kita punya begitu banyak pilihan dan begitu banyak hal yang mendistraksi. But the promise of Scripture is that the Sabbath will be a cathedral in time for us, even in those kinds of seasons. Tetapi janji Alkitab adalah Sabat akan menjadi katedral dalam waktu, bahkan ketika hal-hal yang sulit itu terjadi. So I want to say a few things about the movements of Sabbath. Saya akan sekarang bicara tentang pergerakan Sabat. And this is not explicit in Scripture. Hal ini memang tidak secara jelas di Alkitab. This is my interpretation. Ini adalah interpretasi saya, tafsiran saya. But I find it helpful. Tapi saya menemukan bahwa hal ini sangat menolong. So I look at Isaiah 58.
Saya mulai dari Yesaya 58. Yesaya 58. So Isaiah 58 in the NRSV that I have Di dalam Yesaya 58 dalam terjemahan NRSV has a little subheading called False and True Worship. ada judulnya, yaitu ibadah yang benar dan ibadah yang salah. And God, through Isaiah, is telling the people that they have strayed from true worship. Dan Allah melalui Yesaya menyampaikan kepada umat bahwa mereka sudah jauh daripada ibadah yang benar. One of the things he says is, look, you serve your own interests on your fast day and oppress all your workers. Di dalam ayat 3 misalnya dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. So God says, this is not the fast that I choose. Sehingga Tuhan mengatakan, bukan ini puasa yang Kukehendaki. Ayat yang ketiga, bagian 1, bagian awal. And then Isaiah says words that Jesus later returns to in the Sermon on the Mount. Dan kemudian bagian yang Yesaya sampaikan juga yang kemudian Yesus katakan di dalam khotbah di bukit kemudian. The true worship of God, the fast that God chooses, involves loosening the bonds of injustice. Ayat yang ke-6, berpuasa yang Kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. I'm at verse 6. Yes. Undoing the thongs of the yoke, letting the oppressed go free. Melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Sharing bread with the hungry, bringing the homeless poor into your home. Supaya engkau, ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. And covering the naked. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian. And God through Isaiah says, if you worship this way, dan Allah melalui Yesaya mengatakan, jika engkau melakukan hal itu, then in verse 8, maka dalam ayat 8, your light shall break forth like the dawn, and your healing shall spring up quickly. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. And verse 11, the Lord will guide you continually and satisfy your needs in parched places. Dan ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering dan akan membaharui kekuatanmu. And you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters never fail. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. And we find this imagery taken up in the Gospels as well. Dan kita melihat bagaimana gambaran-gambaran ini diambil lagi, muncul lagi di dalam Injil. But then the part of Isaiah 58 where I see the Sabbath movements is verses 13 and 14. Tetapi waktu melihat tentang Sabat atau pergerakan Sabat, saya melihatnya mulai ayat 13 dan 14. Maybe you just want to read verses 13 and 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Thank you. So, the movements I see there in Sabbath are stopping. Jadi movement yang saya lihat di situ adalah berhenti. So refrain from trampling the Sabbath. Refrain, stopping. Jadi berhenti, stop.
And in Latin, where we get that word in English, refrain, Dan kata refrain yang dari bahasa Latin it's what you do with a horse when you stop the horse. itu adalah kayak orang mengekang kuda. Jadi waktu kita menyetop kuda itu kita refrain, itu istilah itu dari akar katanya di situ. So it's a very definite stop. Jadi ini adalah satu berhenti yang sungguh-sungguh. And in that story of those Jewish people during the Holocaust, the sun hit the horizon. That is a definite stop. Jadi dalam cerita orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi itu, ketika matahari benar-benar tenggelam, itu seperti berhenti yang sungguh-sungguh, yang stop benar. You can't negotiate with it or say, well, no, I don't really think it's there. It's there. Jadi nggak bisa kayak dinegosiasi, ini benar-benar di situ nggak sih, atau ya udah terjadi demikian. And that, I think, is part of the wisdom of keeping a Sabbath that begins with sunset. Dan saya pikir itu adalah satu kebijaksanaan dengan memulai Sabat betul ketika matahari terbenam. So that's the first movement. Itu Stopping. movement yang pertama, berhenti. The second movement involves turning from some things. Yang kedua adalah berbalik dari. And turn is a very significant word in Scripture. Dan kata berbalik di dalam Alkitab itu salah satu kata yang sangat signifikan. We were singing about turn your eyes upon Jesus. Tadi kita nyanyi, balikkan atau arahkan matamu kepada Kristus. And we have to do that time and time again. Dan kita harus melakukan itu berulang-ulang. Spiritual disciplines are all about doing something again and again and again. Jadi spiritual disiplin itu adalah mengenai hal kita melakukannya terus menerus. We turn and we return. Kita balik dan kembali lagi berbalik. And that's the way creation is, isn't it? Dan bukankah itu penciptaan, saudara? Day follows night, follows day, follows night. Jadi setiap hari siang, malam, besoknya siang lagi, malam lagi, itu terus menerus. We breathe and we breathe again. We inhale, we exhale. Kita tarik napas, lepaskan, terus menerus seperti itu. There are some religions that have an ideal of achieving some sort of solid state of enlightenment or connection with the holy. Ada agama yang punya penghayatan bahwa dia bisa mencapai satu tingkat kekudusan. But the Judeo-Christian faith is more human and organic. Tetapi agama Yahudi Kristen beda dengan agama tadi yang kayaknya mencapai tingkatan, kita bicaranya bukan demikian. There's a recognition that we have to turn and turn again. Tetapi satu kebiasaan untuk balik dan balik lagi. Jadi satu siklus yang seperti itu. And so we all have to ask ourselves, what do we turn from? Jadi karena itu kita harus selalu bertanya, kita berbalik dari apa? The wisdom of Old Testament Sabbath Dan hal yang menjadi hikmat di dalam Sabat Perjanjian Lama is that we turn from particular things. adalah kita berbalik dari hal-hal yang khusus. So let me just ask you, what do you turn from when you enter into Sabbath or when you enter into quiet time or a time of prayer? Coba sekarang saya tanya saudara berpaling dari apa, berbalik dari apa di dalam waktu teduh saudara atau waktu saudara melakukan hal-hal spiritual. Feel free to call things out. Silakan, boleh teriak apa aja? Problem? Busyness? Pressure? Apa lagi? Desire. Desire?
Mobile phone. Work. So there's a kind of theme there. Ada temanya kayaknya itu. It's all those things. Iya. Sabbath is a gift extended to us that allows us to turn away from some of those things. Jadi Sabat itu adalah sebuah pemberian ilahi yang membuat kita, menolong kita berbalik dari hal-hal itu tadi. And in the scripture, in the Old Testament, Dan di dalam perjanjian lama, and you'll see this in the book, the primary things Sabbath calls us to turn from are work. Work is one. jadi kalau saudara perhatikan di Alkitab secara khusus, yang kita dipanggil berbalik dari apa waktu Sabat, yang paling jelas yang pertama adalah pekerjaan. The second thing is hierarchical relationships. Yang kedua adalah relasi yang hierarki. So the Sabbath is for the landowner and the land worker and the alien in the land and the farm animals. Kalau saudara perhatikan hukum Sabat, maka Sabat itu berlaku untuk semua kelompok orang yang punya tanah, yang guru, yang pendatang, orang asing, semuanya sama pada hari itu. I had a bishop once say to me that at the table we are all the same. Ada satu bishop yang pernah berkata, di meja perjamuan Tuhan kita semua sama tinggi, sama rata, tidak ada yang tinggi. So Sabbath has that leveling feature. Jadi Sabat itu punya daya untuk menyamakan kita dalam satu level. And then the third thing that Scripture tells us we turn away from on the Sabbath is that efficiency thinking. Dan yang ketiga adalah pemikiran yang efisien. Like Aristotle, that way of thinking that we do it for the sake of being energized workers the next day. Seperti yang Aristotle katakan bahwa kita beristirahat supaya kita jadi orang yang bekerja lebih baik di hari berikutnya. Kita pun harus berbalik dari pemikiran efisien seperti itu. And all of these things, our work, our position in the world, and our effectiveness. Dan ketiga hal ini, pekerjaan kita, relasi-relasi kita, dan keefektifan kita, all are very self-focused. ketiganya sangat fokus kepada diri sendiri. They're ways that we think, I'm important. Itu adalah satu cara kita memikirkan atau kita mengatakan saya penting. And especially now in the time we live, what you do, your work, is the primary determinant of how you're viewed by other people. Dan khususnya di masa kini, di mana pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita, itu menentukan bagaimana orang memandang diri kita. So to step out of those things that bolster our sense of importance. Jadi berbalik dari hal-hal seperti itu, yaitu hal-hal yang akan menaikkan diri kita, harga diri kita itu, is to be very vulnerable. adalah dengan menjadi sangat terbuka, sangat rapuh. We bring ourselves, our hearts, our strengths and our weaknesses, our real selves before God as an offering. Pada waktu itu kita membawa diri kita, seluruh keberadaan kita, kelemahan, kekurangan kita menjadi satu persembahan kepada Allah. And it can feel scary. Dan itu bisa menjadi menakutkan. Because when we let go of those things that keep us busy, Karena ketika kita melepaskan hal-hal yang membuat kita selama ini sibuk, we discover in ourselves the things that we might not want to see. kita mungkin menemukan hal dalam diri kita yang kita nggak mau lihat, tidak siap untuk lihat. So Sabbath can be a very confessional time. Sehingga Sabat bisa menjadi satu waktu yang sangat memberikan atau menjadi satu saat pengakuan. We encounter our fears. Kita berhadapan dengan ketakutan kita.
And we encounter our deepest hopes. Dan kita juga berhadapan dengan apa yang sangat kita harapkan. Many hours every week, I see people in spiritual direction. Saya melihat orang dalam banyak waktu yang saya pakai untuk melihat orang dalam perjalanan spiritual. It's a time when people speak about what their experience of God is, what their hopes of knowing God are. Saat dimana mereka bicara bagaimana mereka melihat Tuhan dan apa yang jadi harapan mereka kepada Tuhan. And what I've learned over the years is some of the hardest things that we carry in our hearts. Dan apa yang saya pelajari dari pengalaman sekian lama, hal yang selalu kita bawa biasanya dalam hati kita adalah our good hopes that are not realized. Adalah our good hopes. Our hopes for good things that are not being answered by God. Adalah harapan-harapan kita kepada apa yang Tuhan belum jawab sebenarnya dalam hidup kita. And we keep ourselves busy sometimes in order not to feel those things. Dan kita biasanya bicara atau menjadi orang yang sibuk untuk melupakan sejenak apa yang sebenarnya menjadi bagian yang kita paling harapkan itu. So, for instance, contohnya ya, a young man who has worked hard and gotten a very good professional degree. Seorang anak muda yang sudah bekerja luar biasa, dapat satu posisi yang baik, and has applied for many jobs. Dia sudah melamar banyak pekerjaan, and yet has not received a job offer. Dan belum menerima apa yang diberikan atau belum diterima kerja. And so is living at home with his parents. Jadi masih tinggal di rumah sama orang tuanya. Which we see more and more in the United States. Di mana saat ini di Amerika makin banyak yang seperti itu. He has questions for God. Orang pemuda itu punya pertanyaan kepada Allah. He feels like he has done everything God would have him do. Dia berkata dia melihat dia sudah melakukan semua apa yang dia pikir Allah minta dia lakukan. And yet his prayer is not being answered. Tapi doanya belum dijawab Tuhan. Or a young woman, atau seorang wanita muda who has been a good Christian woman, seorang wanita Kristen yang baik, and wants to be married to a good Christian man, dan kemudian mau menikah dengan seorang pria yang baik juga Kristen, is not seeing that happen. Yang belum melihat hal itu terjadi. She would like to be a mother, but she's getting older. Dia mau jadi ibu tapi umur bertambah terus, tambah tua. And so in the time of prayer or Sabbath or spiritual direction, these people experience those hopes. Jadi orang-orang ini di dalam waktu spiritual disiplin atau waktu-waktu dibimbing secara rohani, hal-hal seperti itu yang muncul, gitu ya, keinginan hope untuk itu. And there is an ache, a poignancy, a pain in it. Dan ada rasa sakit di dalamnya. But when we're busy and connected through the internet and busy, dan dia menutupi itu dengan terus sibuk, sakit yang di dalam itu ketutup. We're able to avoid those deeper painful hopes. Itu bisa menghindari atau terhindar dari rasa sakit yang begitu mendalam. So entering into prayer or Sabbath or an honest conversation with a spiritual friend. Jadi ketika kita masuk dalam sabat atau mungkin juga percakapan yang tulus dengan sahabat rohani, requires some courage. Membutuhkan keberanian. Now the Jewish people and Christians through much of the history of the church, orang Kristen dan orang Yahudi di dalam sepanjang sejarah gereja had communities of Sabbath keeping. Mereka biasanya Sabbath keeping itu memelihara Sabat di dalam komunitas, punya komunitas itu.
So the man who thought God does not exist or God is cruel, Jadi orang yang mungkin punya pikiran Allah ini nggak ada, atau dia mikir Allah itu sangat kejam, would begin to pray because the other men around him prayed. bahkan bisa ikutan doa. Kenapa? Karena sekelilingnya berdoa, padahal dia sendiri baru bertanya tentang Allah. And would do so even in isolation, knowing that around the world Jews were praying. Dan bahkan bisa melakukan hal itu waktu dia sendiri dengan keyakinan bahwa seluruh orang Yahudi seluruh dunia sedang melakukan hal itu. But for many of us, we don't have that sense of being held by a community that is with us in our prayers and our Sabbath keeping. Tapi mungkin banyak dari kita yang tidak merasakan punya komunitas seperti itu waktu kita melakukan sabat itu. So it's almost as though it requires an act of personal courage. Sehingga itu membutuhkan satu keberanian personal untuk melakukannya. In Jewish circles, Sabbath is held in the home. Di dalam kehidupan Yahudi, sabat itu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. They don't go to the synagogue necessarily. Mereka bahkan tidak selamanya pergi ke sinagoge. But as the sun goes down on Friday evening, they're usually at the dinner table. Jadi biasanya waktu matahari sudah mulai terbenam, hari Jumat malam, mereka berkumpul di sekitar meja makan. And the woman of the house lights the 2 Sabbath candles. Lalu ibu rumah tangganya biasanya menyalakan 2 lilin sabat. And says the Sabbath prayers. Lalu mulai menyampaikan doa sabat. And the 2 candles link them with their history because they represent the 2 times in Scripture that Sabbath is mentioned as law. Kenapa 2 kali? Karena mereka mengingat bahwa sabat diberikan Allah sebagai hukum di 2 tempat di Perjanjian Lama. In Exodus and Deuteronomy. Di dalam kitab Keluaran dan juga di dalam kitab Ulangan. And this is in the book too. Ini semua ada di buku ya. And what they say is, "Blessed are you, Lord our God, King of the universe." Dan doanya itu, terpujilah Engkau, Allah semesta alam, Raja segala alam, who has set us apart by His commandments. Yang sudah memisahkan kita karena perintahnya, and commanded us to kindle the Sabbath lights. Dan telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin sabat itu. Set us apart. Ada kata telah memisahkan kita. And that's what holy means, is set apart. Dan itulah kata kudus ya, dipisahkan, dikhususkan. And the first use of the Hebrew word for holy, which is kadosh. Dan pertama kali penggunaan kata Yahudi kados atau kudus is used by God when He calls the Sabbath holy. Adalah ketika Tuhan menyatakan sabat itu kudus. Remember, He created things and things were good. This was good. That was God good. People were very good. But the Sabbath was holy. Masih ingat saudara, ketika penciptaan Allah mengatakan semua baik, 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 baik. Waktu manusia sangat baik, waktu sabat kudus. So again, that notion of a cathedral in time, something that sets apart. Jadi penghayatan kepada ini sebuah katedral, sabat itu katedral di dalam waktu, itu memisahkan, mengkhususkan. So how do we set aside time? How do we develop practices that help us remember God, remember who we are? Jadi bagaimana kita mengkhususkan waktu, mengingat siapa Allah dan siapa diri kita. And places where the structure is strong enough that we can become vulnerable and hear from God. Dan menempatkannya dalam satu struktur di mana kita bisa begitu terbuka, rapuh, dan mendengarkan Allah. So I want to move now to a New Testament story.
Saya sekarang mau masuk kepada cerita Perjanjian Baru. To show you the turning movements. Khususnya untuk menunjukkan kepada kita tentang pergerakan berbalik, turning movement. And I'm just going to ask Alex if he would be kind enough to read to you John 21 through 18. Yohanes 21, John 21. John 20, 1 through 18. Oke, 1 sampai 18. So it's Mary at the tomb. Oh, Mary. 20 ya, sorry. 20. So it's early on the first day. 1 to 18. Oke. Saya bacakan Yohanes 21 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, ia juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Thank you. So I'm going to write a few words over here. This illustrates some of these movements I've been talking about. Ini mengilustrasikan beberapa pergerakan yang saya gambarkan tadi, yang saya sampaikan. So Mary comes to the tomb. They have kept the Sabbath, remember? Masih ingat mereka waktu itu baru saja hari Sabat, mereka baru melakukan Sabat. I guess it matters more that you can hear him than that you can hear me. No, it's okay. So they had kept the Sabbath. Mereka telah melakukan Sabat atau memelihara Sabat.
So this is a time of great grief and danger for them. Dan ini waktu yang kesedihan besar dan juga bahaya bagi mereka. It's really a time of shattered hope. Ini adalah waktu di mana pengharapan itu tidak nampak gitu. And like those Jews in the concentration camp, they kept the Sabbath. Dan yang menarik, seperti orang Yahudi di kamp konsentrasi itu yang tetap memelihara Sabat. And Mary comes to the tomb and she sees that the stone has been moved away. Dan Maria datang ke kubur itu dan melihat bahwa batunya telah terguling. So that's in the first verse, there's the word see. Di dalam ayat yang pertama ada kata melihat. And that's the word in Greek. Ini kata Yunaninya. Our letters, but the Greek word blepo. Ini kata Yunaninya blepo. And it's to glimpse, it's to see with the eye. Ini adalah melihat dengan mata. So she saw it, she noticed it. Dia lihat, dia menyadari itu, melihatnya. And then she's part of a community, so she runs back to her community. Dan karena dia adalah bagian dari sebuah komunitas, dia lari kembali kepada komunitasnya. And invites the other disciples, and Dan they come. mengundang murid yang lain dan murid-murid itu datang. And they look in and they see what they see. Mereka lihat ke dalam dan mereka melihat apa yang mereka lihat. And then they leave. Lalu kemudian mereka pulang. Mary weeps. Maria meratap, menangis. So she's really open, she's vulnerable, she's experiencing her grief. Dia begitu terbuka, begitu rapuh, dia bahkan masuk dalam kesedihannya. And in that grief, she sees in a different way. And this is in verse 12. Dan di dalam kesedihannya itu, dia melihat dengan cara yang lain di ayat 12. That's the word for see. Ini kata yang digunakan untuk melihat. Theoreo. Is it in verse 12? Verse 12. Iya. And she saw two angels in white. Jadi ada kata tampaklah. Nah, kata melihat yang digunakan tampaklah itu bahasanya theoreo, teori. And they see her. Dan mereka atau malaikat itu melihat Maria. This is a real encounter here. Ini adalah perjumpaan yang benar, yang nyata. And as is so often true when we encounter the Holy One in Scripture, Dan sebagaimana biasanya ketika kita berhadapan dengan yang kudus di dalam Alkitab, God or an angel or Jesus, misalnya Tuhan, Yesus, Allah, Yesus ataupun malaikat, the Holy One takes an interest in the person. Yang kudus itu peduli sekali dengan pribadi. And so the angel says, "Why are you weeping?" Karena itulah kita lihat kalimat malaikat, mengapa ibu, mengapa engkau menangis? God is interested in why we weep. Allah peduli dengan kesedihan kita, alasan mengapa kita menangis. And this word here, Dan kata theoreo ini, I don't know about in the Indonesian language, but that's a Greek word that we took into English in the word theory. the same. Yeah. Same? Dari kata ini di dalam bahasa Inggris digunakan akhirnya kata teori. Kita juga pakainya begitu ya. So that's a step beyond just seeing. Jadi itu satu langkah, bukan hanya lihat, tapi sudah masuk kepada langkah teori itu. It's trying to understand. Di dalamnya ada upaya untuk memahami. So she moves from just seeing with her eyes to grasping things a bit more. Dia mulai beranjak dari hanya melihat sampai kepada berusaha menangkap apa maksudnya. But see, this is possible
because she stopped. She lingered. It was costly. She experienced her grief. Dan ingat, ini hanya mungkin terjadi karena dia berhenti. Dia masuk dalam ratapan tangisannya waktu dia berhenti itu. She may have felt some fear. Mungkin dia mengalami ketakutan. And then she sees the gardener. Lalu kemudian dikatakan dia melihat tukang kebun, penunggu taman. She sees him by turning. Dan dia melihatnya dengan berbalik, turn. And Jesus too is interested in her tears. Dia dikatakan menoleh, dan Yesus pun yang dia pikir penunggu taman peduli, care dengan tangisannya. And they have a real conversation. Dan mereka mengalami percakapan di situ. He calls her by name and she turns again. Yesus memanggilnya dengan namanya dan kemudian dia berbalik lagi. And in that she recognizes him. Dan di dalam hal itu, di dalam ketika Yesus memanggil namanya, dia kenal Yesus. And so she is the first person to whom he speaks after his resurrection. Sehingga Maria adalah pribadi pertama yang Yesus bicara kepadanya setelah kebangkitannya. This is pretty radical. Ini cukup radikal, saudara. That Jesus would first reveal himself to a humble woman. Yesus menyatakan dirinya kepada seorang wanita yang rendah. But she's the Sederhana. one who stopped, stayed, experienced her deepest feelings, and listened. Karena dia adalah wanita yang berhenti, masuk dalam kesedihannya, lalu mendengar. And then the third form of the word see Dan kata ketiga tentang melihat is in verse 18. itu ada dalam ayat 18, saudara. Orao. Aku telah melihat, itu dipakai kata orao. I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. And this word in the Latin, ora, is to pray. Dan kata ora ini dalam bahasa Latin yang dikatakan berdoa. So the motto of monasteries is ora et labora. Sehingga biasanya moto daripada hidup membiara itu adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Prayer and work. Berdoa dan bekerja. Sabbath and the work week. Sabat dan waktu bekerja. So this word is a different kind of see than a theory. Sehingga kata ketiga ini beda dari sekedar teori berusaha memahami tadi. I don't know about in your language, but in many languages there are two ways of using the word to know. Di dalam bahasa umumnya ada dua cara bicara tentang bagaimana tahu, apa itu tahu. So you like know some facts, Jadi tahu secara fakta di pikiran, but you know a person. tapi juga ketika kita kenal, ya, for us we have a You different have that too. know and tahu dan kenal. Yeah. Ya. Kenal lebih dalam. And this is the kind of difference between theoreo and orao. Dan itu mirip kalau kita membedakan antara teoreo itu tahu, tapi orao itu kenal. Saya mengalami perjumpaan. And I'm sure you know that in your own lives in terms of conversion. Dan saya yakin saudara tahu itu juga dalam pengalaman pribadi ketika bertobat. That you perhaps were raised in the church, knew a lot about the Bible. Bahkan mungkin saudara latar belakangnya Kristen, besar di gereja, tahu banyak tentang Alkitab. But then there came a time when you stepped from one place to another and you could say, I have seen the Lord.
Tapi ada satu waktu di mana kemudian saudara bisa berdiri dan berkata, sekarang saya udah lihat Tuhan. And everything was different after that. Dan sejak itu semuanya berubah, berbeda. So this illustrates some of these movements of Sabbath. Dan bagi saya ini mengilustrasikan beberapa pergerakan movement di dalam Sabat. So returning to Isaiah 58, Sehingga kalau kita kembali ke Yesaya 58, there's the stopping movement, ada berhenti, refraining from trampling the Sabbath. There's the turning from, ada berbalik dari, and what Isaiah highlights that we turn from are pursuing your own interests on my holy day. dan bagian ketiga yang juga menjadi perhatian Yesaya adalah meninggalkan cara kita sendiri, Going your own ways, mengikuti jalanmu sendiri, pursuing your own affairs. mengurusi urusan-urusanmu sendiri. So those are things we turn from. Jadi kita berbalik dari hal-hal tersebut. And then the third movement is turning towards. Dan yang ketiga yang ketiga berbalik kepada. Itu semua ada halaman 97. And we see Mary do that. Dan kita lihat Maria melakukannya. She had stopped. Maria berhenti. She had turned from whatever else she thought maybe she should be doing that day. Dia berhenti, lalu kemudian dia berbalik dari berbagai hal yang mungkin dia pikir dia harus lakukan hari itu. She turned toward Jesus. Dia berbalik kepada Yesus. Jadi ini movementnya ya, berhenti, berbalik dari, dan berbalik kepada. And the way Isaiah says that is taking delight in the Lord. Dan itu yang Yesaya katakan di dalam ayat tadi, melihat terangmu akan merekah seperti fajar. And then it goes on to say, and I will make you ride upon the heights of the earth. Verse 14. Dan itu seperti yang ditulis di ayat 14 tadi, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. I will feed you with the heritage of your ancestor Jacob. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakamu Yakub. So there's exaltation and nourishment. Jadi ada pengagungan dan juga nourishment ya. A feast. Ya, satu perjamuan. And so Mary has that experience. Maria mengalami pengalaman itu. She still has lost Jesus. They have gone through terrible suffering and they will be persecuted. Mereka baru kehilangan Yesus, mereka mengalami penderitaan dan mereka mungkin juga akan dianiaya. But she is filled with joy. Tapi dia kemudian bersukacita, mengalami sukacita, dipenuhi sukacita. And that just might be the experience on a Sabbath day. Dan itu mungkin jadi pengalaman di dalam hari Sabat. And so now I want to do a little exercise with you. Sekarang saya mau ada latihan dengan saudara. In the few minutes we have before lunch. Beberapa menit sebelum makan siang ya. And it's going to take a few minutes, and if you don't feel comfortable participating, you don't need to. Kalau saudara merasa tidak nyaman melakukannya, nggak usah ya. Tapi kalau enggak, silakan. But I'm going to invite you into a time of silent prayer. Saya akan minta saudara masuk dalam waktu berdoa secara teduh, tenang. Just being open to God. Mari terbuka di hadapan Tuhan. And what I'd like you to do is put down your things. Saya minta saudara taruh semua benda-benda saudara yang saudara bawa. And hold a hand out, palm up. Maybe rested on your knee or something. Taruh di paha saudara, tangannya terbuka begini ya. One hand. Satu tangan saja, which one? It doesn't matter which one. Satu aja.
Ibu Susan tangan kiri, jadi dia buka yang kiri ya. Teman-teman tangan. And then keep your eyes closed the whole time and do not open your eyes until I ask you to open your eyes. Saya minta sepanjang exercise latihan ini tidak buka mata sampai saya minta saudara coba buka mata ya. Close your eyes. Silakan tutup mata ya. Buka tangan satu, tutup mata ya. Tidak ada yang buka. Apapun yang terjadi tolong tutup mata dulu. Okay, you can open your eyes. Buka mata saudara. And now just take a couple of minutes to write down what that experience was like. If you have something to write with, or just think about it. Coba saudara setelah latihan ini, coba saudara tulis hal apa yang mungkin muncul dalam benak saudara dengan pengalaman tadi. And feel free to do with it as you wish. Silakan mau lakukan apa, mau dimakan boleh. Silakan kalau mau ditulis, dicatat, atau mungkin kalau nggak bawa catatan, saudara ingat pikirin ya. Dari pengalaman tadi, buka tangan, terus dapat sesuatu, bagaimana? Let's reflect on that experience together. Mari bersama-sama kita coba refleksikan pengalaman tadi. What was it like to hold your hand open that way with your eyes closed? Some of you had to wait a long time. Apa rasanya saudara harus buka tangan begitu, mata dipejamkan, dan beberapa dari saudara harus nunggu lama gitu? Curious. Ada yang lagi yang lain? Nanti belajar menunggu. Learn how to waiting, learn how to wait. Yang lain? Worry. Worry. Worried? Yes. Is the last. Say more about that. Boleh diceritakan? I feel I'm trying to guess what are you going to do from the sound. There's a sound of plastic bag and what am I doing? But yeah, my first reaction is what will happen? What would you do? Something like that, and that brings me to try to guess, but to wait, something like that. Dia worry, nggak tahu mau ibu ini mau ngapain, bunyi plastik gitu. So that sort of that theoretical place, trying to make sense of it, curious with some anxiety about it. Itu teoreo tadi ya, berusaha untuk mencapai ini apa, lalu kemudian berpikir gitu ya, apa yang mungkin ada kecemasan, apa nih, ada gelisah. Yang lain? Any other feelings with just sitting there, having your hand open and your eyes closed? That's a pretty unusual posture to be in. Nah, itu satu pengalaman atau satu sikap tubuh yang jarang kan ya. Tutup mata, tangan dibuka. Apalagi yang saudara rasakan? Boleh share? Totally surrender. Totally surrender. Whatever. Ada lagi perasaan apa? Vulnerable. Yes. Yes. So quite a range of experience. Ada banyak ini ya, jenis pengalaman. From more comfortable to less comfortable. Dari yang nyaman sampai yang merasa kurang nyaman.
And then when you had something in your hand but were not allowed to look at it, what was that like for you? Bagaimana ketika sudah saudara dapatkan di tangan, tapi kan belum boleh buka mata? Gimana rasanya? Hah? Berusaha melihat. Mau try to see, cheating. Ada yang observe dengan tangan? Try to grasp and like to figure out what is that. Ada lagi yang lain? Curious? Saya mengedit bukunya. Iya, he's the editor. Tetap saja saya bertanya-tanya. Tuhan akan memberikan seperti yang apa dalam buku, sesuatu yang baik begitu. Dan kadang hubungan kita dengan Allah juga begitu. Kita tahu Dia akan memberikan yang baik, But still we're curious and we don't really trust Him whether it's gonna be good or not. Was anyone afraid I would pass you by? Apakah ada yang ketakutan saya dilewatin? Ibu nggak ngasih tadi? Iya, iya. Was anyone afraid of what it might be? Ada yang ketakutan ini apa kira-kira disuruh buka tangan gitu? Excited. Tapi ada nggak yang ketakutan? Ada yang ketakutan? There's one. She's afraid. Well, she's too shy to confess. Yeah, that makes sense. Ada lagi? And then when I invited you to open your eyes, what was that like? Waktu saya minta saudara buka mata, gimana rasanya? Relief. Ada lagi yang lain? Surprise. Finally over. Oh, good. You really opened yourselves to it. Yeah. To have all those feelings. And I actually saw some what looked like sadness on some people's faces. So I think there were some deep feelings that got stirred up. Waktu saya lewat tadi, saya lihat juga beberapa ada yang nampaknya dalam kesedihan yang besar dan waktu dapat itu berubah gitu ya. I interpret your statement. So it's just a small taste of what it can be like to move into Sabbath, to stop, to turn from, and to turn towards. Sehingga ini bisa menjadi satu latihan yang menolong kita mencicipi Sabat itu, di mana kita berhenti, kita berpaling, berbalik dari, dan berbalik kepada. We bring who we really are. Kita membawa diri kita, siapa kita sesungguhnya. You know, on social media we can pretend to be all sorts of things. Di dalam media sosial kita bisa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. But when we just stop and open to God, we are our honest selves. Tapi waktu kita berhenti dan terbuka di hadapan Tuhan, kita menjadi diri kita apa adanya. So I'm aware that it's 11:30. Let us pray, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama-sama, menikmati Allah di dalam keseharian kami, yang seringkali kami merasa begitu sibuknya hidup dan diri kami, sehingga kami mengabaikan perintah-Mu untuk memelihara atau menguduskan hari Sabat. Ini bukan anjuran, bukan saran, tetapi perintah. Karena itu kami berdoa, biarlah kami juga boleh belajar dengan serius, dan akhirnya juga menjadi orang-orang yang menikmati Sabat, yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih untuk Ibu Susan yang boleh membagikan bagi kami
Berkati waktu istirahat kami boleh menikmati makanan, minuman. Jadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan sesi jam 1 sampai jam 3 nanti. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.